Syihabuddin MHI yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sesi kelas kajian kita pada malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada satu-satunya peserta kita, yaitu Mas Taufik Rahman, yang senantiasa menjaga komitmen untuk bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan akad perbankan syariah, di mana kita kenal ada istilah murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Dan juga nantinya kita akan dilanjut dengan pembahasan tentang bagaimana perkembangan sistem jual beli saat ini, yang di mana kita mengenal adanya sistem jual beli kredit. Dan kita juga kenal ada riba, bunga bank, dan nanti bagaimana penjelasan lengkapnya kita bisa dalami dari pembahasan yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Baik, untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan kita harapkan semoga keterbatasan kita dalam kajian kita malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk itu langsung saja saya serahkan kajian kita pada malam hari ini kepada Bapak Dr. Ato Syihabuddin MHI selaku pemateri kita yang luar biasa. Baik, langsung saja Bapak dipersilahkan untuk mengambil alih. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ibu moderator, Ibu Anggun, Mbak Anggun. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Taufik. Kita sharing aja ya, kita sharing aja. Bukan berarti saya niat menggurui, bukan. Saya sharing aja, nanti ketika ada tanya jawab langsung aja tanya jawab, nggih. Nggak usah seperti formal nanti ada forum tanya jawab gitu, bangun nggih. Kita langsung aja sharing. Sebelumnya monggo kita membaca Fatihah dulu ya. Kita membaca Fatihah, semoga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Semoga apa upaya kita hari ini itu menjadi barokah, berbuah keberkahan bagi kehidupan kita. Sing ndolek ilmu, sing ngrangkum materi, sing ngajar, sing belajar, sing memfasilitasi, muga-muga barokah kabeh. Ala hadhihi niyati sholihah, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Yang pertama kita judulnya ini jual beli, kredit, riba, dan bunga bank. Ya, jual beli. Ini saya pisah nih. Kalau dibangun kan jual beli kredit ya. Jual beli kredit Kak Popo, jual beli kredit, riba, dan bunga bank. Oke. Ini yang perlu kita bahas yang mana dulu nih? Kalau menurut Mas Taufik ini lebih menarik mana ini? Riba dan bunga bank, jual beli kredit. Terserah jenengan, Bapak. Terserah jenengan, oke. Ya wes tak urut iki ya, tak urut iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moro-moro wis ono ajaan ini, ayo berdagang. Ayo meraih keberkahannya, untung dunia akhirat. Ya.
Nengko slide nengko. Ini gak usah slide show. Oke. Moro-moro langsung diajak ya, ayo berdagang ya. Ayo berdagang, ayo meraih keberkahannya. Kita tujuannya adalah untung dunia akhirat melalui perdagangan itu. Ya. Ternyata itu ditopang dengan hadis. Jadi ajakan ini ditopang dengan hadis ya. Oke. Yang pertama ini sanadnya nggak usah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyari. Dua orang yang sedang jual beli itu harus ada khiyarnya. Harus ada pilihan keputusan jadi beli atau tidak. Ya. Malam yatafarraqo selagi belum pisah. Aw qala hatta yatafarraqo hingga terpisah. Nah, tapi nanti khiyar nanti kalau jual beli itu jadi gini. Konsekuensi logis dari jual beli adalah adanya khiyar. Itu sudah. Konsekuensi logis dari jual beli itu adalah adanya khiyar. Jadi ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib, kan gitu kan ya dalam fikihnya. Jadi kalau tidak ada syarat berarti tinggal sisa dua dong. Jual khiyar majelis sama khiyar aib. Nah, gitu kan. Malam yatafarraqo selagi belum berpisah. Hatta yatafarraqo. Nah ini. Fa in sodaqo wa bayana burika lahuma. Fa in sodaqo nek wis padha-padha benere wa bayana dan padha-padha sepakate burika lahuma fi bai'ihima maka keduanya akan dibarokahi ya kan. Sing tuku barokah, sing dodol ya barokah. Wa in katama wa kadzaba dan apabila katama itu menyembunyikan ono aib kasih ono aib ya. Apalagi ini rawan kalau jual beli elektronik ini baterainya soak dan sebagainya itu ya. Wa kadzaba dan keduanya kok goro-goroan ya. Sing penjuale rentan goro, sing pembeline ya kadang-kadang goroi. Kok nang kono regan sakmene mosok sampean regan sakmene padahal gak ngerti nang kono iku nang ndi. Ya. Muhiqqat barakatu bai'ihima. Muhiqqat maka dihapus, hilang barakatu bai'ihima, diangkat barakatu bai'ihima keberkahan keberkahan jual belinya ya. Berarti ini hadis muttafaq alaih loh. Ketika tadi saya cek di aplikasi hadis itu, ini Bukhari ada, Muslim ada, Nasai ada itu. Nah, itu ya. Jadi ayo dagang. Sing dorong dagang, ayo dagang. Pak, saya masih kuliah, Pak. Enggak apa-apa dagang, ayo dagang. Dagang itu kan tukar menukar ya. Tukar menukar barang dengan uang, barang dengan barang, manfaat dengan uang, manfaat dengan barang itu dagang itu. Tukar menukar manfaat. Kemudian yang kedua ini hadis Hasan ya. Hadis Hasan. At-tajiru as-saduq al-amin. Pedagang yang jujur, yang terpercaya, ma'an nabiyyin beserta para nabi, wasiddiqin dan para ya apa wasyuhada dan para syuhada ya. Enak iki. Ya, wis sugih, sukses gumbulane nabiyin wasiddiqin wasyuhada ya. Enak kan? Itu kan doa kita waktu tarawih itu. Walladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu riwayat Tirmidzi. Ayo berdagang. Yang penting bisa menjaga kejujuran. Kemudian ini sekarang masuk ke kredit ya. Salah satu fihinna al-barokah. Ini riwayat Ibnu Majah. Riwayatnya Ibnu Majah ini. Hadis ini ditengarai hadis dhaif. Ya, ditengarai hadis dhaif. Tapi mengamalkan atau mengambil fadhailul amal terhadap hadis dhaif itu enggak apa-apa. Ya kan? Enggak apa-apa. Oke. Mana tadi? Nah, ini. Salah satun fihinna al-barokah. Salah satun utawi telung perkara fihinna yang iku ing dalam salasa al-barokatiu utawi kebaikan. Fihinna iku ing dalam salasa barokatun utawi keberkahan. Ana telung perkara yang di dalamnya ada keberkahan. Al-bai'u, jual beli, ila ajalin. Nah, iki berarti jual beli ajal, jual beli tangguh, jual beli kredit. Wal muqaradah dan muqaradah. Muqaradah itu adalah mudharabah, ya, mudharabah, syirkah, itu muqaradah. Wa khaltul bur bisyair, dan mencampurkan albur bisyair, mencampurkan apa bur itu? Bur tepung bisyair dengan gandum. Lil baiti, untuk rumah tangga. Lalil bai, bukan untuk jual beli. Ya, mencampurkan, gampangannya mencampurkan jagung sampai beras. Nah, ya, untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli. Oke, jadi ternyata jual beli kredit itu ini ada al-bai'u ila ajalin. Posisi pertama ini jual beli gampang, jual beli kredit ya, jual beli tangguh. Berarti ya apa jual beli kredit itu? Oleh enggak? Oleh nih, jelas. Ya. Prakteknya ya apa? Jual beli kredit itu prakteknya ya apa? Ya prakteknya bisa, contoh jual beli laptop itu ya. Saiki tak bayar 1 juta, ben tak bayar 1 juta, regane 4 juta. Ya enggak apa-apa. Ya. Regane 4 juta, tak cicil peng 5, tak cicil peng 10, tak cicil peng pindho ya. Enggak apa-apa. Saiki tak DP tok, bayare kok saulan engkas 4 juta ya enggak apa-apa. Tinggal diatur saja klausulnya ya. Tinggal diatur saja kesepakatannya. Nanti di perbankan nanti ada murabahah. Ya, ada murabahah. Tapi masih jauh ini. Ini kita akan bahas perbankan itu masih jauh sedikit. Ya. Ada beberapa praktek jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. 1. An abi ama laisa indi. Saya menjual apa yang bukan milikku. Ya, ini berarti ini adalah khobar. Ya, ini adalah atharus sahabat. Artinya pengalamannya sahabat bersama dengan Rasulullah yang diceritakan oleh sahabat itu. Jadi bukan perkataannya Rasulullah, bukan bukan tindakan Rasulullah, bukan ketetapannya Rasulullah, tapi ini adalah pengalamannya sahabat ya. Pengalamannya sahabat bersama Rasulullah. Nahani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an abi'a ma laisa indi. Rasulullah melarang saya untuk
saya menjual apa yang bukan milik saya. Nah, menjual apa yang bukan milik saya. Coba. Nah, sekarang itu ada apa namanya dropship ya. Ada dropship itu Pak. Itu kan menjual bukan milik saya Pak. Aku ngupload tok nanggone internet Pak. Nah gitu ya. Aku ngupload tok nanggone internet. Saya tidak saya tidak memilikinya. Saya tidak memilikinya, bahkan reseller juga saya tidak memilikinya. Nah, gitu kan. Nah, gimana itu Pak? Boleh apa tidak Pak? Oh, saya tidak memilikinya. Tapi, nah ini, tapi perlu diketahui untuk dropship itu, kan berarti saya sebagai pemilik barang sudah mendeklarasikan, mengumumkan kepada semua orang. Monggo ayo, sing kepengin dadi reseller, sing kepengin dadi dropshipper ayo kan gitu kan ya. Nah, berarti sudah mengizinkan, untuk ayo bareng-bareng ngedol barangku kan gitu kan ya. Baik sebagai reseller maupun sebagai dropshipper. Berarti ini kan open wakalah ya, open wakalah to all ya. Lamuno ijazah, sebuah ijazah wirid itu adalah ini ijazah untuk semua yang mendengar ucapan saya kan gitu kan. Ijazah untuk siapa yang mau kan gitu kan ya. Nah, itu sudah open ijazah ini berarti. Sudah open sudah open kesempatan sudah ya. Sopo yang menjadi dropshipper, sopo yang menjadi reseller, ayo gabungan. Nah, berarti sudah dapat izin. Berarti posisinya sebagai apa? Sebagai wakil dong. Sebagai wakil. Nah, yang kedua, ayyakuna yukridahu qardan thumma yubayi'u alaihi bay'an yazdadu alaihi. Nah, ini. Naha an salaf wa bai'in. Rasulullah melarang dari salaf wa bai'in. Hutang dan jual beli. Yang hutang yang dikemas dalam jual beli. Ya, ya. Hutang yang dikemas dalam jual beli. Pak, apakah ini sama dengan murabahah, Pak? Sik durung, sampean delok iki sik. Alure sampean delok sik. Qala siapa ini namanya iki Nahani An Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu berkata, qala ayyakuna yukridahu qardan thumma yubayi'uhu alaihi bai'an. Jadi ayyidahu qardan summa kemudian menjual kepadanya. Berarti ini bisa jadi ini adalah bukan bai'ul inan ya, bukan bai'ul inan. Jadi seperti ini. Aku duwe iki. Aku duwe laptop ini, punya laptop. Punya laptop. Harganya 4,5 juta. Aku
punya laptop harganya 4,5 juta. Nah, sampean tak utangi terus tukun laptop iki. Gitu. Jadi alurnya itu menghutangi dulu, baru tuku. Alurnya itu adalah menghutangi dulu baru tuku. Ini di dalam syarah hadisnya, ini adalah bai'ul inan. Bai'ul inan itu seperti ini. Bai'ul inah seperti ini. Saya punya laptop, tapi saya butuh uang. Saya punya laptop, tapi saya butuh uang. Nah, kemudian laptop ini saya jual kepada sampean. Saya butuh uang, toh. Laptop ini saya jual kepada sampean. Oke. Saya jual laptop ini 4 juta. Oke, 4 juta. Gitu ya. Kemudian saya nerima uang, toh. Saya nerima uang. Oke. Kemudian saya beli lagi. Laptop ini saya beli tapi dengan mencicil. Paham ya? Laptop ini kemudian saya beli lagi dengan mencicil. Nah, seperti itu. Artinya saya kan butuh uang 4 juta. Laptop ini saya jual. Ya, tak jual sampean 4 juta. Nah, gitu ya. Saya menerima uang 4 juta. Setelah itu ini apa namanya? Sekarang ini laptopnya tak beli lagi, tapi tak cicil. Tapi saya membawa uang 4 juta pendapat. Yang menurut Imam Syafi'i, nah ini untuk perbandingan mazhab ya. Untuk menurut Imam Syafi'i, jual beli seperti ini adalah murni jual beli dan itu adalah sah. Loh kok sah? Jual beli yang pertama halal, jual beli yang kedua halal. Maka halal plus halal masa bisa haram? Nah, gitu kan ya. Halal plus halal ya menjadi halal. Nah, itu. Karena dalam hal ini Imam Syafi'i memiliki dasar bahwa astagfirullahaladzim, Imam Syafi'i memiliki dasar bahwa al-i'tibar fil uqud al-i'tibar fil uqud bil lafdi wal mabani la bil makna wala bil maqasid wal ma'ani. Nah, gitu ya. Yang dianggap di dalam sebuah akad itu adalah lafadz dan bentuknya. Angger bentuk tidak menyalahi aturan, angger bentuk sesuai dengan syariah, sah-sah. Bukan sampai menelisik pada makna, maksud dan makna dari tujuan itu. Enggak sampai tujuan dari transaksi itu. Nah, itu wal ma'ani lail alfat wal mabani. Jadi yang dimaksud dalam sebuah akad itu yang dianggap dari sebuah akad ini sah boleh tidak itu tergantung pada maksud dan tujuannya, bukan tergantung pada bentuknya. Kalau maksud dan tujuannya adalah meribakan hutang walaupun bentuknya jual beli,
maka tidak boleh. Walaupun bentuknya jual beli, maka tidak boleh. Nah, makanya kemudian Imam Hanafi mengatakan tidak boleh, gitu ya. Iki kena dadi ini, kena dadi skripsi perbandingan mazhab ini. Ya. Bapak izin kalau boleh mundur ke belakang sedikit. Tadi saya ingin bertanya Bapak. Iya, silakan. Terkait tadi Bapak menyinggung soal masalah dropship. Nah, sepengetahuan saya ada sistem dropship di mana si pemilik perusahaan ini mewakilkan sistem jual beli dilakukan oleh pihak ketiga. Namun dengan catatan harganya tidak boleh berbeda daripada harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun ada juga sistem dropship di mana perusahaan ini memberikan kebebasan kepada dropshipper untuk menentukan sendiri angka jualnya berapa. Nah, dropship seperti apa yang diperbolehkan dan halal menurut Islam, Bapak? Kalau persyaratan dari pemilik barangnya itu tidak boleh menjual lebih dari harga yang ditetapkan, ya kita harus mengikutinya, dan itu tidak menguntungkan bagi dropshipper. Ya mending ditinggal. Nah, seperti itu. Kalau tidak ditentukan harganya, ya itu adalah perang harga nanti. Jadi nanti perang harga. Jadi dalam Islam ketika berhubungan dengan muamalah itu bebas. Yang pertama, itu adalah bebas. Artinya selama tidak ada maghrib, tidak ada istilahnya maisir itu perjudian, tidak ada gharar, ya, tidak ada riba, ya, tidak ada gharar, tidak ada riba. Nah, itu berarti sah-sah saja. Kemudian yang kedua, yang pertama tidak ada maghrib, ya. Yang kedua, tidak kesepakatan di antara dua pihak itu menjadi hukum bagi keduanya. Ya, kesepakatan atau perjanjian, dan ini cocok dengan BW, ya. Ternyata cocok dengan BW 1330 kalau nggak salah itu. Jadi kesepakatan antara dua belah pihak itu menjadi hukum bagi keduanya. Jadi ketika kita sepakat, ya, nanti akan bagi hasil 30, 60 atau 30, 70, 40. Nah, itu sudah menjadi hukum bagi keduanya. Nah, gitu ya. Jadi yang digarisbawahi di muamalah itu di situ. Kesepakatan dari kedua belah pihak adalah hukum bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian yang kedua, dalam bermuamalah itu semuanya bebas kecuali jelas fil muamalati al-ibahah yaitu dalil ala tahrimihi. Jadi kalau dalam muamalah jangan gampang-gampang bilang ini haram. Kalau Anda bilang ini haram, tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalil keharamannya. Gitu ya. Jadi, kalau dalam muamalah itu seperti itu. Kalau kamu menuduh bahwa saya melakukan yang haram, tunjukkan dalil keharamannya. Tunjukkan unsur keharamannya, tunjukkan dalil keharamannya. Itu. Kalau dalam muamalah. Ya. Gitu Mbak Anggun. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Silahkan dilanjut Bapak. Oke. Kemudian wa an bai'in ma lam yatman la yakunu indi illa fit ta'ami ma lam takbit. Jadi jual beli yang belum ada qobet, jual beli yang belum ada qobet itu ada penerimaan. Jual beli yang belum diterima, ada qobet. Nah,
Ini nanti urusannya nanti larinya adalah ada qobd hukmi ya. Macam-macam qobd itu salah satunya adalah qobd hukmi. Artinya ketika saya jual beli sepeda motor gitu ya. Saya jual beli sepeda motor. Walaupun namanya belum diwalik atas nama saya, sama saya yang beli, belum diwalik atas nama saya, tapi itu sudah dianggap qobd aini. Ya maksudnya barangnya sudah nyampe di sana, sudah dimanfaatkan oleh pihak sana. Saya yang beli ya. Saya yang beli. Jadi sudah saya pakai, sudah saya, padahal namanya masih namanya Anggun ini. Saya membeli sepeda ke Anggun itu ya. Nah, ada yang kualiane, ada yang kebalikannya. Barang ini belum nyampe ke saya, tapi secara qobd hukminya sudah nyampe ke saya. Ya, secara qobd hukminya itu sudah menjadi milik saya. Sudah menjadi milik saya. Contoh, jual beli saham. Jual beli saham. Penyelesaian pembayarannya, transaksinya dan lain sebagainya itu baru 2 hari jual beli mata uang. Penyelesaian saham juga kali ya, saham juga. Untuk penyelesaian pembayaran masuk ke dalam rekening saya dan lain sebagainya itu nunggu 2 hari. Nah, tapi barang itu sudah menjadi milik saya. Walaupun penyelesaian administratifnya itu nunggu 2 hari. Ya, tapi barang itu sudah menjadi milik saya. Nah, bisa saya menjual ya bisa. Bisa saya menjual bisa. Nah, seperti itu. Jadi malam qala la yakunu indi illa fit ta'am. Jadi ini hanya berlaku pada makanan malam takbir. Ini ulama juga berbeda pendapat. Kebetulan apalagi kalau terbatas pada makanan. Saya nggak boleh menjual makanan sebelum makanan itu betul-betul ada di depan saya. Baru kemudian saya jual. Ini semuanya kan untuk keadilan. Bayangkan kalau jual beli makanan, aku gak melok. Aku gak ngerti makanan mau bosok, buka. Itu kan ya. Sudah nyampe di saya yaitu iki mau bosok sakpiro, belum jelas. Kemudian saya jual lan-lanan gitu kan. Jelas tidak boleh ya. Kemudian ini ada hadis. Abi'uka hada. Ini ada 2 syarat ini. Ini masalah jual beli dengan 2 syarat ini. Jual beli dengan 2 syarat. Qala abi'uka hada thawab wa alayya khiyatatuhu wa qasaratuhu. Fahada min nahwi syartaini. Jadi jual beli dengan 2 syarat itu tidak boleh. Jual beli dengan 2 syarat itu tidak boleh. Wa idza qala abi akahu wa alayya khiyatatuhu fala ba'sa. Jadi ini. Saya menjual kepadamu baju ini ya. Tapi jahitnya engkau tanggunganku. Jahite engkau tanggunganku. Wa qasaratuhu. Kemarin apa bahasa kesoro? Sebentar. Qasaratuhu dan motongnya. Ya. Jahit dan motongnya aku. Ini saya agak iskal ini.
kenapa kok antara jahit sama kosoron ini tidak boleh? Ini satu hadis panjang ini. Satu hadis panjang. Kenapa kok dibedakan antara jahit sama modelingnya gitu ya, Lia? Jahit sama modelingnya. Jadi ini seperti ini adalah masalah ini, mohon maaf saya masih iskal untuk memaknai hadis ini. Memang ada hadis bahwa jual beli dengan dua syarat itu tidak boleh. Jual beli dengan dua syarat itu tidak boleh. Ada hadis lain. Ketika saya searching hadisnya itu, pemaknaannya sampai pada dua syarat, nggak boleh itu dua syarat yang bagaimana itu, makanya saya masih iskal ini. Saya masih belum tahu tentang ilmu jual beli tentang dua syarat ini. Oke. Bahwa saya ini tadi ingin menggarisbawahi tentang jual beli kredit. Nah, jual beli kredit itu ternyata tidak apa-apa. Kemudian kalau jual beli sambil ngutangi, ternyata yang tidak boleh itu adalah salaf wal ba'. Yang tidak boleh adalah salaf wal ba'. Posisinya adalah itu pun masih khilaf ya. Itu pun masih khilaf antara Imam Syafi'i sama Imam Hanafi. Kalau ada khilaf seperti ini, maka kita tinggal milih saja. Enak toh? Nah, kita tinggal milih saja, milih yang nggak apa-apa atau milih yang terlarang gitu. Itu kalau ada khilaf ini enak, sing enak adalah kita. Yang enak adalah kitanya. Tapi apakah proses di perbankan syariah itu sudah sesuai, Pak? Sudah sesuai, Pak. Secara aturan main yang ditetapkan oleh DSN MUI, blueprintnya sudah sesuai. Blueprintnya itu sudah sesuai. Murabahah itu harus barangnya jadi miliknya. Ada murabahah bil wakalah, ada murabahah bi ghairil wakalah. Nah, oke, kita lanjutkan. Pak, ini kenapa Pak kok menjadi bahasan kita Pak? Betulkah haram zat itu tidak menyebar? Karena kemarin di UIN juga, saya mendengar sebuah ceramah. Menarik. Ceramahnya itu seperti ini. Keharaman babi, ini hubungannya dengan vaksin juga ya. Tapi ini waktu saya mendengar ini masih belum vaksin ya. Saya masih belum vaksin. Masih belum umumnya pandemi. Nah, ceramah di UIN, ceramah zuhur. Bahwa keharaman di Islam itu spesifik. Dan jangan dilebar-lebarkan. Nah, gitu kan ya. Hujahnya, jadi yang diharam, contohnya ini, yang bukan hujahnya ya, contohnya. Yang diharamkan pada daging babi adalah makannya. Nah, maka ketika itu saya pakai bukan untuk makan, maka tidak boleh dinamakan haram. Ya. Haramkan dimakan, maka itu boleh. Nah, saya sampai lenger-lenger loh. Beraninya ini seperti itu gitu ya. Berani seperti itu. Ini pandangan menarik tapi berani banget gitu loh. Pandangan menarik tapi berani banget. Nah, kemudian saya ketika menyiapkan hadis untuk materi sampai menemukan hadis ini, ya langsung saya cantumkan di sini.
Ini saya kehilangan aplikasi hadis yang kemarin saya ajarkan di siapa namanya, di Mbak Anggun itu. Tapi ya ini aplikasi yang sangat nggak jangkep ini. Dulu yang ketika aplikasinya Mbak Anggun itu enak banget. Saya pernah mentakhrij hadis tentang qard, tentang hutang itu ya. Mentakhrij hadis tentang qard, tentang hutang itu sekitar ada 90 sekian hadis ya dari 6 kitab kutubus sittah itu. Nah, bukan sampai tis'a ya, kutubus sittah itu. Kemudian saya takhrij itu saya masih ingat betul ketika saat itu disuruh mengelompokkan hadis-hadis core-nya adalah tentang hutang. Kemudian dikelompokkan bahwa hadis yang mengenai A, mengenai B, mengenai C, kemudian saya sampai sekarang itu ada beberapa kesimpulan yang saya nggak bisa menyebutkan hadisnya karena searchingnya itu ya butuh banyak waktu. Tapi saya masih ingat betul karena saya menyusun ya waktu itu untuk S1 itu. Core-nya saya masih ingat betul. Jadi Quran hutang itu Allah akan menjamin orang yang berhutang itu bisa membayar hutang. Enak ya. Allah menjamin orang yang hutang itu bisa membayar hutang. Masalahnya, masuk kepada tahap yang kedua. Masalahnya adalah ketika sudah mampu membayar hutang, itu apakah ada takjil lagi? Ada penundaan lagi. Maka ketika ada penundaan ini, maka kemudian ada hadis menunda hutang bagi yang mampu adalah zulmun. Tegas. Jadi menunda hutang bagi orang yang punya uang. Tadi kan sudah dijamin oleh Gusti Allah tuh ya. Kemudian usahanya lancar sehingga iso nyaur utang. Tapi biasanya terus ngene, sedurung waktune kok tak tunda wae. Ini masalah ini. Layul wajid. Ya, ini hadis lain, layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatuhu. Ini hadis lain ini. Sehingga muncul hadis orang yang menunda-nunda, bagi orang mampu yang menunda-nunda, yang pertama matlul ghani, masih ingat ini, matlul ghani dzulmun. Ya, menunda-nundanya orang yang kaya itu adalah dzulmun. Orang yang sudah cukup ditunda itu adalah dzulmun. Jadi Allah itu sangat luar biasa ya, adil sekali ya. Adil sekali. Ketika orang itu berhutang karena kepepet, itu ada hadisnya lagi. Tadi yang hadis yang kedua ini saya sebut itu. Kita fokus di sini aja ya. Kita fokus di sini, maaf terlalu melebar nanti. Kita fokus di sini aja satu persatu. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah itu Raitu Rasulullah sallam jalisan lungguh ijan indar ruknin nonggone pojokan. Qala farafa abasarahu ila sama fadhika, nyawang langit maron guyu dhewe. Kemudian berkata, la'anallahu yahuda salasan. Allah melaknat orang Yahudi itu 3 kali. Anallahu harrama alaihimus syuhum faba'uha wa qalu asmanaha wa innallaha idza harrama ala qaumin akala syai'in harrama alaihim samanahu. Ini yang maksud saya. Jadi orang Yahudi itu dilaknat. Orang Yahudi itu dilaknat oleh Gusti Allah peng 3.
orang Yahudi itu dilaknat Gusti Allah ping 3. Yang pertama, Gusti Allah melarang syuhum. Allah mengharamkan syuhum. Gusti Allah melarang orang Yahudi syuhum. Syuhum itu apa? Allah melarang syuhum. Tapi syuhum ini dijualnya. Ya lah. Syuhum ini dijualnya. Gusti Allah melarang apa namanya? Khinzir gitu, melarang daging babi gitu ya. Tapi dijualnya, syuhum itu dijualnya. Ya. Terus mari didol, makanya dilaknat ya. Mari ngedol, harganya dimakan, keuntungannya dimakan. Ya toh? Dia tidak menjual syuhum, tidak. Ya, dia tidak memakan syuhum karena itu adalah larangan dia. Oke ya. Dia tidak mengkonsumsi syuhum, tidak. Tapi dia menjual. Ya toh? Satu. Sudah salah. Kemudian setelah dijual hasilnya dimakan. Ya toh? Setelah dijual hasilnya dimakan. 2 kesalahan. Aku gak mangan babi. Tapi dodolan babi, uang jualannya di maem ya. Jadi kesalahan 2 kali. Kemudian wa anallaha da harrama ala qaumin akala syai'in harrama alaihim samana. Bahwa sesungguhnya fabauha ya. Fabauha kemudian wa akalu asmanaha dan wa innallaha idza harrama ala qaumin akala syai'in harrama alaihim samanahu. Ya, berarti yang pertama dia menghalalkan syuhum, kemudian menjualnya, kemudian memakan samanaha, memakan apa namanya itu? Memakan harganya. Bahwa Gusti Allah itu kalau mengharamkan kepada kaum memakan sesuatu, maka mengharamkan juga harganya. Ini cocok sekali dengan untuk membantah ceramah untuk membantah bahwa ternyata haram zat itu tidak menyebar. Berarti kalau saya haramkan nggak apa-apa dijual. Padahal di kaidah fikihnya ada itu. Sesuatu yang haram memakannya maka haram harganya. Kaidah fikih ada itu. Kan kaidah fikih artinya itu adalah kaidah dan ini adalah hadis gitu loh. Ini adalah hadis enggak. Kuat. Nah, maka kalau jual beli jangan jual beli barang yang haram. Dan yang perlu kita apresiasi dari Bank Syariah itu adalah Bank Syariah itu mendeklarasikan dirinya untuk bersentuhan dengan membiayai, mensupport kepada produk-produk halal, kepada transaksi-transaksi halal, kepada pabrik-pabrik halal. Jadi nggak mungkin Bank Syariah ono wong kepengin ngedekno bar kemudian dibiayai Bank Syariah, nggak mungkin. Ono uang kate ngedekno miras dibiayai Bank Syariah, nggak mungkin ya. Itu yang perlu kita apresiasi dari Bank Syariah. Selebihnya ya monggo. Kalau saya pribadi sih saya masih belum bisa mengharamkan diri untuk memakai bank konvensional. Jadi tetap ada bank konvensional, juga ada orang yang
sangat kaku sekali mengharamkan bank konvensional ya. Tapi saya sendiri tidak sampai bisa mengharamkan bank konvensional karena bagaimanapun bunga bank itu juga ikhtilaf. Oke. Wes nek sampean wis berdagang muga-muga dadi wong sugih kabeh. Ya, muga-muga dadi wong sugih kabeh, muga-muga sukses kabeh. Kalau sudah mulai berdagang entah kredit entah tunai muga-muga sukses dadi wong sugih kabeh. Nah, nek wis sugih jangan lupa untuk menghutangi Gusti Allah. Ayat yang jelas wa aqimus sholata wa zakata wa aqridullaha qardan hasanan. Bayangkan Gusti Allah itu begitu tawaduknya ya, begitu tawaduknya. Semua harta itu adalah miliknya Gusti Allah. Kita dikasih titipan. Nah, ketika kita menggunakan harta yang miliknya Gusti Allah untuk kepentingannya Gusti Allah, itu jering Gusti Allah ngutangi aku jering. Paham ya? Jadi Gusti Allah yang ngutangi aku. Padahal itu adalah miliknya Gusti Allah. Gitu ya. Ibarat sampean itu adalah tukang titip. Saya menitipkan tas kepada sampean. Ya, tas ono sini buku, ono sini. Nah, suatu ketika saya itu pengen sekali mencatat sesuatu. Tiba-tiba sampean buka tas kemudian memberikan saya selembar kertas. Pak, ini Pak. Oh iya, aku utang. Ini kan, ini kan kertas saya tadi. Oh iya, Matrasun, ini aku utang ini. Saking tawadhu'e Gusti Allah ya. Waktu qardan hasanan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kamu sodorkan untuk dirimu berupa kebaikan-kebaikan, maka kamu akan menjumpai kebaikan itu di sisi Gusti Allah. Bahwa nanti balasannya lebih besar lagi. Bayangkan itu ya. Ini. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ada lagi ini. Ini ada lagi ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan lo ini. Barang siapa ya ayudhaifahu lahu ini. Barang siapa yang menghutangi Gusti Allah dengan hutang yang baik, ya. Qardan hasanan fayudhaifahu lahu. Nah, ini kemudian ini ketika turun ayat ini kemudian nyampe kepada Abu Thalha. Abu Thalha itu langsung melayu nang Gusti Allah. Melayu nang Rasulullah. Menyerahkan haitil ladzi kana bimakanin kada wa kada. Menyerahkan ini ceritanya ini mewakafkan ya. Menyerahkan kebun satu-satunya yang namanya Buhairah ini. Kebun satu-satunya diserahkan kepada Rasulullah. Ini Rasul damel perjuangan umat Islam. Nah, kemudian sama Rasulullah ya ngertilah Abu Thalha iku nglakoni lho melarat men duwemu kebun iki tok, bahkan omamu yang njero kebun iku. Lah nek kebun kon kekno lah kon manggonan ndi kan gitu kan. Wallahi awis tatatu an asirraha lam alinha qala ij'alhu fi fuqara'i ahlik. Nah, demi Allah kata Abu Thalha, andaikan aku mampu untuk membuatnya sebagai sedekah sir, maka aku tidak akan mengumumkannya. Tapi karena ini untuk contoh dan pendidikan, maka aku mengumumkannya. Faqala ij'alhu fi fuqara'i ahlik. Kata Rasulullah, maka kebun Buhairah iku ya wis wakafno tapi kain wakaf ahliyai. Nah, seperti itu. Jadikan wakaf untuk keluargamu. Ij'alhu fi fuqara'i ahlik. Jadikanlah itu hasil-hasilnya itu untuk fakir-fakir. Dan ini kan menghutangi Gusti Allah.
punya kebun satu-satunya diserahno nanggone diwakafno ya. Tapi sama Rasulullah ya wis wakafno gawe keturunan-keturunanmu. Wakafno gawe fuqaroi ahlik. Wakafno gawe ya apa wong fakire keluargamu sing fakir ya wis kawin nih. Ya, dulur-dulurmu sing kandul-kandul iku ya kamu tenang. Ngono iku menghutangi Gusti, menghutangi Gusti Allah ya. Hadis juga ya, ini ada salah satu kelompok hadis. Per hadis tadi ada yang pertama, ketika seorang itu berhutang itu jaminan bisa nyaurnya sudah dijamin oleh Gusti Allah. Ya. Kemudian setelah mampu nyaur, maka jangan ditunda lagi. Karena menundanya adalah bentuk kedoliman. Durung waya kok tak kembang oman ya wis aja sampai. Karena menundanya adalah kedoliman. Nah, kemudian ada lagi kor hadisnya bahwa menghutangi itu lebih besar daripada sedekah ganjarannya. Nah, menghutangi lebih besar daripada sedekah. Sama jual beli tuku regane 100.000 tapi duit ya wis kawan sih meneh. Memang hutangnya lebih besar pahalanya daripada sedekah. Nah. Loh, kok bisa seperti itu? Ini hadisnya. Ini hadisnya bahwa Rasulullah pun heran. Faqultu ya Jibril ma balul qardi afdalu minas shadaqah. Jibril kok iso korot utang itu lebih utama daripada sedekah. Qala li anna sa'il yus'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min haja. Jadi core dari menghutangi itu ternyata inti dari menghutangi itu ternyata kenapa kok lebih pahalanya lebih besar? Karena intinya adalah tolong menolong. Yes. Padahal utang itu kan enak ya. Utang itu kan enak karena dia akan balik. Ya, tapi pahalanya lebih besar daripada sedekah. Kenapa? Karena sing utang mesti butuh. Sing njaluk durung mesti butuh. Lianna sa'il yas'alu wa indahu. Karena sesungguhnya orang yang meminta itu meminta dan dia memilikinya. Nah, Pak nek wong njaluk terus butuh, Pak. Ya Allah. Wong njaluk njaluk makanan tapi butuh. Nah, maka ya tentu karena ilat dari statement menghutangi lebih besar daripada sedekah ini karena kebutuhan ya illa min hajatin, karena kebutuhan, maka ketika kebutuhan itu mendesak dan dikasih sedekah malah itu justru lebih afdol. Nah gitu ya. Iya nih 1.000, ini 10 juta ya. Ini saya contohkan ini. Ini mari kita bayangkan dua keadaan ini. Bayangkan kalau kita surplus uang. Suke lah, amin. Bayangkan kalau kita semua ini adalah suke, surplus uang. Abot endi menghutangi 10 juta ambek memberi 10 juta. Gampang endi menghutangi 10 juta sama memberi 10 juta. Abot memberi 10 juta. Ya. Abot memberi 10 juta. Bayangkan kalau kita itu adalah surplus uang. Kemudian kita menghutangi 10 juta, kalau memberi 10 juta. Abot memberi 10 juta. Makanya kemudian ini itu tujuannya adalah, sekali lagi tujuannya adalah tolong menolong. Tujuannya adalah tolong menolong. Illa min hajatin. Nah, maka hadis ini seolah-olah, ini langsung ke sini,
seolah-olah menjadi dorongan untuk memutar roda ekonomi secara makro. Ya, roda ekonomi secara makro ya, perekonomian secara makro. Kemudian saat kita butuh uang besar, kira-kira awak dhewe iku utang 10 juta atau pinjam 10 juta. Nah, ini saya bukan 1.000 ya, saya getno 10 juta. Jadi ketika kita butuh uang besar, itu kita itu cenderung hutang 10 juta atau pinjam 10 juta. Ini nanti biar ketemu keseimbangannya. Nah, ketika orang yang butuh uang besar itu kok lebih cenderung hutang, kok pinjam, salah atau minta. Maaf. Jadi ketika kita butuh uang besar, itu kita itu kira-kira cenderung hutang apa cenderung minta? Cenderung hutang. Hutang mau 10 juta. Ini minta 10 juta, itu kira-kira kita enggak tego lah ngomong. Ya lu kok 10 juta enggak tego ya. Mesti hutang. Ya, mesti hutang. Nah, kemudian ketika hutang itu, maka ketika orang-orang butuh uang besar itu, kebanyakan dia meminta hutang, maka hadis ini adalah mendorong al-khith, ya, al-khithu alal qardi, mendorong untuk menghutangi, ya, mendorong untuk menghutangi. Pak, kalau kemudian ada yang memberi 10 juta, Pak, orang butuh 10 juta, ternyata ono sing ngewehi 10 juta. Apakah masih rumus menghutangi lebih besar daripada sodako ini masih bisa, Pak? Ya, jawaban pertama saya adalah bahwa urusan pahala itu urusan Gusti Allah. Itu jawaban saya. Tapi secara nalar bahwa rumus menghutangi lebih besar daripada sodako ini adalah ilatnya adalah di hajah ini ya. Sebab utamanya adalah hajah. Menghutangi saja karena hajah bisa pahalanya lebih besar. Apa maneh sodako karena hajah, seperti itu kan ya. Kemudian dorongan untuk memutar roda ekonomi lah. Ketika orang yang pengen modal besar itu dengan cara hutang, kemudian kita menghutangi saja, maka roda perekonomian itu akan berputar. Kalau bicara roda perekonomian berputar itu nanti kita akan membahas banyak. Sudah biar tidak nanti ya. Ternyata yang menghutangi uang besar itu ternyata tidak ada lain kecuali lembaga keuangan. Aku lah moro-moro sampean moro nanggone aku utang 50 juta. Kira-kira tegel apa enggak aku ngelepas 50 juta sampean? Itu ya. Ternyata menghutangi uang besar untuk memutar perekonomian itu hanya terjadi di lembaga keuangan. Kalau bukan lembaga keuangan ya, orang pribadi seperti kita ini menghutangi uang besar, saya kira tidak ada ya, saya kira ya. Saya kok tidak sampai kehidupan saya sebesar ini kok tidak menjumpai ya. Mungkin kecuali kalau sak duluran gitu ya. Tapi kan hanya lingkupnya kecil sekali, mikro sekali, hanya sekeluarga itu. Nah, kalau kemudian lintas keluarga, masa kok segala ngutangi aku 50 juta, rek? Aku kate ngembangno usaha kan seperti itu kan ya. Walaupun nanti ketika mengembangkan usaha nanti akadnya bukan utang, tapi akadnya bisa jadi adalah musyarakah, syirkah gitu ya. Syirkah.
kontroversial bank. Nah, ini kita masuk kepada bank ya. Bank. Bagaimanapun hukum bunga bank masih ikhtilaf. Nah, ini masih ikhtilafnya ini harus di garis bawah, harus di ditebali ya. Hukum bunga bank masih ikhtilaf. Ono sing ngarani meskipun saya core-nya di ekonomi syariah ya, tapi saya tetap apapun ada apa adanya ya. Kalau saya bilang ikhtilaf ya ikhtilaf. Jadi bunga bank itu masih ikhtilaf. Ono sing ngarani haram, ono sing ngarani halal. Ya. Yang mengharamkan Yusuf Qaradawi. Apapun tambahannya walaupun sedikit haram. Abu Zahra mengharamkan, itu jelas itu adalah riba. Jawab Zuhaili jelas itu adalah riba. Karena perputaran uang yang tidak ada di sektor real, gitu ya. Jawab Zuhaili, padahal ketika kita bicara perbankan tadi, hakikat dari perbankan tadi itu, nah ini, dia menghutangi uang besar adalah lembaga keuangan yang nanti pasti akan terjadi perputaran roda ekonomi secara makro. Ya nggak apa-apa, namanya ijtihad masing-masing ya. Bin Baz ini, kemudian Ali Jadil Haq, ini juga muridnya Bin Baz itu mengatakan haram. Yang mengatakan halal Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Abdul Wahab Khalaf. Bayangkan Abdul Wahab Khalaf ini ulama usul fiqh kontemporer ini. Ini Mahmud Saltut, nah Ali Jum'ah ini sampai sekarang masih ada. Ali Jum'ah ini muftinya Mesir itu, muftinya Mesir ini. Mufti ya sekarang mufti era sekarang ini. Ya. Itu mengatakan bahwa bunga bank itu adalah halal. Kenapa? Karena bank itu bukan sebagaimana yang dulu praktek riba yang di Rasulullah. Ya. Bank sekarang itu adalah murni istismar, lembaga yang istismar itu lembaga investasi ya. Bank itu adalah asli, bank itu adalah lembaga investasi, istismar. Jadi dia itu mengembangkan perekonomian. Ya ini tadi. Ya. Menghutangi uang untuk memutar roda perekonomian. Nah. Tapi MUI memilih haram. Bunga bank MUI memilih haram. Ya. MUI memilih fatwanya memilih haram. Bunga bank haram. Bunga bank haram. Sebagai tandingannya takwei, solusinya takwei bank syariah dengan segala pagar-pagar akadnya ya, produk-produk fatwanya itu. Nah, kalau Anda gimana? Milih haram apa milih halal? Nah, kalau ya, Bapak. Ya. Mohon izin Bapak, ini tadi ada yang bertanya di kolom komentar. Ini mungkin ada kaitannya dengan riba Bapak, tapi dalam sistem jual beli. Pertanyaannya adalah Pertanyaannya terkait kredit. Apakah penerapan kredit itu yang sebaik dan sebenarnya seperti apa? Sebab seringkali kredit itu apabila angsurannya di total, nominalnya bisa lebih besar dari harga beli tanpa kredit. Nah, apakah ini termasuk dalam praktek riba karena ada tambahan di luar nominal sebenarnya, dan bagaimana kedudukannya ini dalam menurut pandangan Bapak seperti itu? Oke. Ini jual beli ya? Perlu dan juga mohon maaf sekedar mengingatkan Bapak karena waktu kita tinggal 15 menit lagi. Walah, jadi ini jual beli ya. Jadi gini, jual beli itu tadi kan sudah ada hadisnya tuh. Jual beli kredit itu ternyata nggak apa-apa. Loh Pak,
harganya ada tambahannya Pak, itu Pak. Jadi nek kredit iku regane 20.000, nek kontan regane 10.000. Ya apa ngono iku Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bahkan ketika ada banyak sekali opsi ya, kalau ada banyak sekali opsi, nek jual beli sepeda motor Vario itu ya, kalau 3 bulan sekian, kalau DP sekian, kalau sekian itu ya jual beli. Tapi ini yang kredit antar pribadi ya, kredit antar pribadi. Nanti kalau bahas leasing beda lagi nanti ya, bahas leasing beda lagi. Itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi tapi ketika deal itu kan satu harga, paham ya? Ketika deal kan satu harga. Saya disodori jual beli laptop. Kalau nyicil 6 bulan harganya cicilannya sekian. Kalau nyicil 7 bulan harganya sekian, kalau nyicil 4 bulan harganya sekian, 5 bulan harganya sekian, 6 bulan harganya sekian, dan sebagainya wis. Nah, di situ ada harganya macam-macam. Itu adalah tawaran. Tapi ketika deal, saya harus milih satu dari sekian tawaran itu. Paham ya? Saya harus milih satu dari sekian tawaran itu. Ini untuk mematok harga. Berarti itu harga saya. Paham ya? Yang menjadi horor itu ketika harga itu tidak dipatok. Tidak dipatok. Jadi ya wes iki nek gak salah tak cecil 2 bulan atau 3 bulan ngono lho. Nah, gitu. Ya. Terus kawin harga 2 bulan. Nah, itu yang enggak boleh. Itu yang enggak boleh. Ini yang menjadi horor di harganya. Paham ya? Horor di harganya. Tapi ketika itu ada kita milih satu yang kemungkinan kita cocok dengan harga itu, enggak apa-apa. Gitu ya. Pak ada tambahnya, enggak apa-apa. Ada list harganya, tambahnya dengan harga tunai, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Paham ya? Itu bukan menjual dengan dua harga. Menjual dengan dua harga itu ilah keharamannya adalah karena horor. Karena enggak jelas. Kon niku milih sing ndi ngono lho ya. Kon niku milih sing ndi? Tuku sing rego iki apa tuku rego sing rego iki? Enggak jelas. Nah, itu nanti hubungannya juga ketika pencatatan accounting-nya ya. Kalau harganya jelas, accounting-nya jelas, terus ngono ya. Kalau harganya belum jelas iki telepon accounting nang ndi iki. Nah, telepon sebagai laba ini yang mana ini. Itu kan ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian riba. Ini riba menurut Wahbah Zuhaili. Ini oleh karena ribanya menurut Wahbah Zuhaili itu seperti ini, maka bunga bank itu menjadi haram. Kenapa? Karena tidak ada muawadhah. Ya, tidak ada transaksi pertukaran di sana. Nah, ya. Bila iwadin fi muawadhatin maliyatin, ya. Adanya tambahan. Nah, ini menarik ini. Adanya tambahan tanpa ada transaksi, maka itu riba. Kullu qardin jarnafan fahuwa riba. Setiap hutang yang mana hutang itu diformat untuk mendapatkan manfaat, maka itu adalah riba. Ini hadis ini, walaupun hadisnya dhaif, tapi hadis dhaif ini dijadikan sebagai kaidah fiqh. Ya. Kenapa riba itu adalah haram? Karena riba itu adalah syirik. Oh Pak, maksudnya riba syirik itu gimana Pak? Riba itu menyandingkan, menyaingi Gusti Allah. Riba itu menyaingi Gusti Allah. Dalam hal apa? Dalam hal bisa mencipta dari ketiadaan. Riba itu kan gak kerja, gak lapo-lapo, moro-moro oleh tambahan harta. Ya, berarti itu kan mencipta dari ketiadaan. Yang hanya bisa mencipta dari ketiadaan itu hanya Gusti Allah. Nah, ini riba itu mencipta dari ketiadaan,
gak ono resiko, gak ono kerja, gak ono apa namanya kerjoe, ya mung duit tok sing melayu merono. Nah, kemudian dia bisa menciptakan mana duit mana, nah, itu kan adalah syirik itu. Itu adalah syirik itu. Ya kalau definisi khusus ya berarti sesuai dengan pembagiannya. Sesuai dengan pembagiannya. Riba itu ada riba yang berhubungan dengan hutang, ada riba yang berhubungan dengan jual beli. Riba dengan hutang, nasi'ah, riba jahiliyah, riba korat, riba buyuk, riba fadl, riba iyab. Ini ada yang ditanyakan. Riba nasi'ah itu sama dengan riba jahiliyah. Kalau kamu nggak bisa menyaur saiki, ya sauran meneh tapi ya tambah ono. Nah, gitu. Riba korat itu hutang. Aku utang 5.000. Ya, tapi meneh ketika sebulan lagi bayaran 7.000. Nah, itu. Ada riba korat, ada tambahan kan. Riba fadl itu riba karena ada kelebihan harta barang yang sejenis. Ya barang yang sejenis. Emas sampai emas, ya. Emas sampai emas, perak sampai perak, gandum sampai gandum. Ada 6 barang itu ya, ada 6 barang riba. Jadi riba yang sejenis, riba barang yang sejenis, tapi 6 nomatrika ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 uang. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, 6 sini. Oh, perak kamu lebu ya, emas sama perak nih. Pangan dan uang ya. Riba korat. Nah, ini hukum keharaman riba jelas ya, semua riba itu haram. Nah, ini adzabu wal burru bil birri wasyair bis syair wat tamr bit tamr wal milah bil milah. Nah, ini masalan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin. Dia harus sama, harus semisal, harus sama, dan harus kontan. Faidah talafat hadil asnaf bayya'u kaifa syi'tum. Nek bedo ya dolen sak karep. Faidah kana yadan biyadin sak karep asalkan kontan. Oke, ini matriknya. Nek gandum tukar ambek gandum, ingat merah ini adalah yang riba ini, yang harus yadan biadin haan biain gitu ya. Kalau kurma dengan gandum ini kuning, hati-hati. Kuning ini berarti hati-hati. Kalau gandum dengan gandum ini merah, maksudnya merah itu enggak popo tapi ya harus tadi itu yadan biadin, kemudian masalan bimislin sawaan bisawain gitu ya, harus sama, sejenis, sama dan kontan tunai. Nah, kalau ini hati-hati. Gandum dengan kurma dengan gandum ini kuning, hati-hati. Ya, hati-hati itu hati-hati kejebak riba. Apa maksudnya kejebak riba? Awas kalau nanti kok tidak yadan biadin. Ya, tidak yadan biadin. Aku tukar kurma ambek gandum tapi tidak yadan biadin. Ane kurma ambek dolar ijo, saat turun saenake. Ya. Tuku kurma ambek rupiah ijo, aturan saenake ya apa. Ya. Oke. Yang tadi. Oke, ini adalah tentang jual beli, riba dan apa mau ya, jual beli, kredit, riba dan bunga bank. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke akad-akad ya. Saya tunjukkan ke akad-akad perbankan. Mohon izin Bapak mengingatkan waktu kita tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya wis, saya memberikan akad-akad perbankan ini skema pokoknya. Skema pokoknya. Jadi akad transaksi di perbankan itu ada yang akad profit oriented,
ada yang non profit ya. Ada yang non profit oriented. Nah, kemudian yang profit oriented itu ada natural uncertainty kontrak, uncertainty kontrak. Jadi akad yang hasilnya tidak mesti. Nah, gitu aja ya. Ada yang akad yang hasilnya nggak mesti. Natural uncertainty, tidak mesti kontrak. Kemudian ini natural certainty kontrak. Akad yang secara natural itu mesti hasilnya. Nah, yang tidak mesti hasilnya adalah akad-akad yang berupa percampuran. Nah, nanti mesti kok hasilnya adalah bagi hasil. Ya, bagi hasil. Akad percampuran ya. Akad percampuran itu ya mudoroba, musyaroka, mukhobaro, muzaro'a itu. Artinya mencampurkan modalku dengan modalmu, mencampurkan modal dengan usaha gitu. Kalau natural certainty kontrak yang kedua ini adalah akad yang hasilnya itu jelas. Apa itu? Ya pertukaran. Pertukaran ya jual beli. Jual beli nanti dapat margin. Ya. Atau jual beli kan ada jual beli barang. Kalau jual beli barang ya margin. Kalau jual beli jasa ya fee. Ya. Jual beli jasa ya fee. Saya transfer ya. Berarti saya mengirimkan uang. Jasanya saya mengirimkan uang adalah fee itu tadi. Oke. Ini adalah akad yang tijari. Nah, ini akad tabarruk atau non profit. Akad yang tidak ada profitnya. Nah, pinjam uang bukan hutang loh ya. Ya hutang lah. Pinjam uang ya hutang ya. Pinjam uang, pinjam jasa atau memberi. Ya, pinjam uang, pinjam jasa atau memberi. Jadi ini itu wakalah, hiwalah, nah itu. Kemudian Pak, kok bisa-bisanya bank kok membuat akad non profit Pak? Bagaimana Pak? Biasanya ini diambilkan dari denda-denda. Diambilkan dari denda-denda yang terkumpul dari para nasabah. Gitu ya. Bukan dari denda-denda. Bahkan nanti kalau denda itu nggak bisa bayar ya wis bebas gitu aja. Nah, kalau itu untuk pinjam uang, Kalau pinjam jasa ya jasa yang digratiskan oleh bank ya. Jasa yang sebagai fasilitas yang itu tidak dianggap biaya. Nah, kalau memberi jelas ya. Oke, itu adalah akad-akad secara global ya. Nah, biasanya bank itu akan mengunci di sini. Akan mengunci di pertukaran. Nah, sedikit memberikan tentang percampuran atau bagi hasil atau mudoroba atau musyarakah. Ya. Nah, kalaupun musyarakah biasanya karena harus ada penghitungan yang settle ya tentang bagi hasil, maka biasanya nanti itu kemudian diikuti dengan akad-akad yang ada marginnya ini, yang ada keuntungannya. Nah, musyarakah mutanaqisoh. Nah, seperti itu. Musyarakah mutanaqisoh nanti diikuti oleh ijaroh. Ya, gitu. Musyarakah mutanaqisoh itu adalah pemilikan bareng mudoroba langsung ini langsung pada ini. Musyarakah mutanaqisoh itu adalah saumpama ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Rumah harganya 100 juta. Nasabah bayar 110 juta. Nasabah mek duwe 10 juta. Yang 100 juta duwe bank. Maka omah iki dibagi. Yang 10% miliknya bank, kemudian yang ini bukan 90% ya berarti ya.
yang satu bagian miliknya bank, satu bagian miliknya nasabah, yang 10 bagiannya miliknya bank. Nah, ini kemudian bank akan menjual secara bertahap. Menjual secara bertahap. Nah, kemudian apakah kan ini rumah miliknya bank nih ya, wis sampean gawe lah, sampean gawe kan kondisinya sama nang kene kan diikuti dengan ijaroh ya, dengan ijaroh, maka sampean harus nyewa dong. Nah, nyewa, maka sampean menyewa yang bukan milik sampean ini, sampean sampean bayarkan sewanya ke bank. Oke. Itu iki murabahah, ini murabahah al-amr bisyira, ada murabahah bil wakalah, ada murabahah bil ghairil wakalah. Ini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Mudoroba itu bedanya mudoroba sama musyarakah ya. Di bank itu ada mudoroba, ada musyarakah, padahal itu sama-sama percampurannya. Nah, kalau mudoroba itu percampuran yang satu sisi 100% modal, satu sisi 100% keahlian. Nah, itu dalam mudoroba ya. Jadi satu orang ini memang gak duwe modal tapi duwe keahlian, satu orang yang lagi dia kebalikannya, duwe modal gak duwe keahlian. Nah, itu dalam mudharabah. Kalau musyarakah itu berarti campur, modalnya dicampur dari siji dalam satu wadah. Kon urun 10 juta, kon tambah 5 juta atau B tambah 4 juta dari C, dari tambah 500.000 dari A, itu adalah musyarakah. Nah, terus diatur ya apa, kerja sopo, engko sing kerja oleh gaji piro, nah, yang sebagai pengawas oleh gaji piro, nah, seperti itu diatur. Jadi itu adalah musyarakah, ya, persekutuan. Oke. Gitu saja. Ini nasabah, bank, debitur. Nah, kan bank itu posisinya di sini, di tengah-tengah. Dia punya dua sayap. Sayap pendanaan, sayap penghimpunan dana, dan sayap financing ya. Sayap financing adalah sayap penyaluran dana. Nah, kalau pakai mudoroba berarti sohibul mal memberikan uang kepada bank kemudian menyalurkan uangnya ke nasabah. Nah, sohibul mal mudorib, dalam hal ini sohibul malnya, pemilik hartanya adalah nasabah, yang mengelola adalah bank. Ya. Kemudian bank dalam sayap yang kedua, bank ini sebagai sebagai sohibul mal kedua, dan debiturnya sebagai mudorib yang kedua. Engko nek untung ya dibagi hasil ya kepada sohibul mal yang kedua. Sohibul mal ini bank, karena dia posisinya sebagai mudorib dan sohibul mal, maka dia pun akan memberikan keuntungan ke nasabah kayak ngono. Nah, makanya kemudian di dalam konsep bank syariah, seharusnya bank syariah kok gak iso rugi. Bukan gak oleh rugi, gak iso rugi. Seharusnya bank syariah itu seharusnya gak iso rugi. Pak, bank muamalah itu Pak kok rugi Pak? Nah, berarti ada kesalahan analisis, adalah kesalahan internal. Secara konsep bank syariah harusnya gak iso rugi, mesti untung. Karena alurnya seperti ini. Ya. Kalau nggak mungkin ada negatif split. Kalau bank konvensional ya pasti ada. Pasti pada titik tertentu, walaupun hutangnya itu lancar, pasti ada negatif split. Nah, kalau analisis
bunga, analisis bunga kredit dan bunga apa namanya ini, bunga tabungan, bunga deposit jomplang, deposit jomplang. Oke, gitu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin kita masih ada waktu sedikit saja untuk berdiskusi apabila teman-teman ada pertanyaan. Baik, karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan ketika di awal nih Pak. Mungkin untuk pertanyaannya teman-teman masih ini dulu, belum ada dulu. Jadi sedikit saya mengulas bahwasanya sebenarnya permasalahan dalam kegiatan muamalah ini bisa menjadi sangat kompleks apabila kita tidak bisa melihat dengan jeli bagaimana terkait hukum dari kegiatan muamalah tersebut, bagaimana kegiatan yang dikatakan halal atau haram, seperti itu nggih Bapak? Nggih, betul. Nah, untuk kajian terkait perbankan syariah, karena memang kita tidak punya waktu banyak untuk melanjutkan kajian ini, jadi mungkin nanti bisa disambung dalam beberapa kajian ke depan ya Pak. Kita masih ada lagi di minggu depan, insya Allah kita ketemu lagi dengan Pak Ato di hari Sabtu kalau tidak salah Pak. Di hari Sabtu juga? Sabtu atau Rabu? Oh, nggih. Jika masih ada kesempatan ya Pak, nanti kita bisa kesempatan untuk berdiskusi lagi dengan Bapak. Monggo. Kalau begitu, karena kajian kita sudah cukup larut, karena tadi sempat molor juga, saya mohon maaf kepada Bapak Dr. Ato Syihabuddin MHI karena banyaknya kekurangan dari kami. Saya harap ini tidak menjadi alasan untuk Bapak menolak permintaan kami selanjutnya apabila ada kajian, gitu Pak. Monggo. Nggih. Apapun yang bisa di-sharing nanti kita belajar bareng. Terima kasih Pak Ato. Bapak Dr. Ato Syihabuddin MHI, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan apa yang diperoleh oleh kita dalam kajian kita malam hari ini bisa membawa manfaat bagi kita dan juga orang lain nantinya. Amin. Baik, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf secara pribadi karena sejak awal tidak bisa menghidupkan kamera. Mengingat jaringan saya tidak stabil, Bapak. Kalau begitu, saya akhiri kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya dan terima kasih Bapak Dr. Ato Syihabuddin MHI telah meluangkan waktunya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.